Haleluya, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita seri yang penting. Dan saya percaya saudara, jika kita memperhatikan semua yang akan diajarkan, kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin saudara. Siapa yang senang tanaman di sini? Tanaman, bunga-bunga, pohon duren, pohon rambutan. Oh di sini nggak ada ya, maaf, kota namanya. Tapi siapa yang suka gitu? Ada nggak yang tanam besoknya mati, nggak bertumbuh? Nggak ada lah. Ada yang tanam setengah terus nggak bertumbuh, nggak berbuah. Ada nggak Pak Joner? Tanam, kita pupuk, akhirnya nggak berbuah-buah, ya kan? Daun aja kelihatannya ya, sepanjang daun. Tuhan juga mau lihat kehidupan kita terus bertumbuh. Amin, saudara. Dan tentu di dalam pelajaran ini jangan ambil dari segi negatifnya. Kita justru belajar apa sih faktor penyebabnya gitu. Kenapa kita tidak bertumbuh, saudara? Sebab kita dimintakan Tuhan untuk terus bertumbuh. Sebab sebenarnya, saudara, Tuhan cukup jelas untuk memberi suatu peringatan kepada jemaatnya. Kalau sampai tidak berbuah, akan apa yang dibuat? Akan dipotong, saudara, dan dicampakkan ke api. Itu berarti, saudara, bahwa Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya terus bertumbuh di dalam rohani. Amin, saudara. Nah, kita telah benar mendengar 4 jenis tanah yang tidak bertumbuh. Saudara ingat salah satu yang tidak bertumbuh adalah batu-batu di dalam tanah itu. Saudara ingat nggak batu-batu itu? Semak duri dan sebagainya. Kenapa nggak bisa bertumbuh? Karena akarnya tidak bisa terus bertumbuh di dalam tanah itu. Kenapa? Karena ada batu. Batu itu apa? Adalah kekerasan hati kita. Yang tidak mau melunakkan dan tidak mau mengizinkan firman Tuhan membentuk. Sehingga hati kita keras. Pada saat hati kita keras, saudara, firman tidak dapat bertumbuh. Nah, itu bukan yang Tuhan kehendaki, saudara. Nah, ini salah satu di mana kita belajar 10 jenis jemaat yang tidak dapat bertumbuh dengan sehat dan baik. Sehingga rencana Tuhan tidak dapat digenapi di dalam kehidupan mereka. Minggu lalu kita bicarakan, dua minggu ya saudara, kita bicarakan mereka yang tidak tanggung jawab atas diri mereka sendiri. Yang tidak mau mengakui ya, tindakan yang mungkin keliru, tetapi kita selalu salahkan orang lain, seperti Adam dan Hawa selalu menyalahkan orang lain. Itu tidak akan membuat kita bertumbuh, sebab Tuhan menghendaki kita selalu izinkan firman dan Roh Kudus yang membenarkan, refleks cara kita yang masih belum berkenan, saudara. Sehingga kita terus dapat bertumbuh. Sebab pada satu saat, saudara, dengar baik-baik, pada saat kita bertumbuh, jumpa Tuhan Yesus muka dengan muka, saudara, tidak ada satu pun yang bisa kita sembunyikan. Sinar kemuliaan Tuhan akan mensinari semua isi hati kita, pikiran kita, saudara. Maaf, tidak ada pengacara yang membicarakan klienku tidak berdosa. Nggak ada, saudara. Kalau di sini karena kita semua terbuta, ya kan ada pengacara yang mahal, ya kan, yang saya katakan enggak, Bapak Tuhan Yesus, klienku tidak berdosa. Lihat nih bukti-bukti, nggak ada sudah, bukti itu terbuka habis, telanjang habis, ya kan? Tuhan pasti langsung kasih lihat video, tek, nih engkau lihat, wah semuanya pengacara pun hanya satu pengacara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kita datang kepadanya, dia tidak membela kita, tetapi Tuhan Yesus. Pada saat kita datang, katakan, Tuhan, aku minta maaf. Langsung saudara, pengacaranya yang luar biasa di hadapan Bapa. Pada saat Bapa menghakimi, kita datang dengan darah Tuhan Yesus sudah sucikan. Amin. Ini orang berdosa, ya kan? Iblis katakan, maaf, Bapa Lucifer. Iblis yang selalu menuduh kita. Anakku sini sudah dibasuh dengan darah yang kudus. Semua dosa sudah diampuni. Bapak bilang, benar, masuk ke dalam surga. Haleluya, amin. Tapi kalau kita tidak benar, amin, kita tolak kiri kanan, ya kan, banyak sini cacat celah, ya kan. Iblis katakan, tuh, hitam-hitamnya tuh.
Tuhan Yesus pun tidak bisa buat apa-apa. Tapi datanglah kepada Tuhan selalu, saudara. Karena Tuhan yang Maha Kasih akan mengampuni saat kita bertobat. Dan ingat minggu lalu kita katakan apa? Jika Tuhan yang mengampuni tidak menuntut suatu perubahan dalam kehidupan kita, berarti Tuhan Yesus mendukung, membenarkan dosa kita. Makanya pada saat, dengar baik-baik saudara, kita ini, kekristenan ini kita agak sedikit nyimpang dari firman, dari Injil yang disampaikan oleh gereja mula-mula. Gereja mula-mula yang pertama disampaikan, bukannya Tuhan mengasihimu, tapi bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan adalah pertama yang dituntut oleh Tuhan. Dan setelah bertobat maka dikatakan, oleh karena kasih Tuhan dia telah tebus, saudara. Pertobatan harus diampuni. Bagaimana diampuni? Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu kita sabarkan Injil, maaf kita harus nyatakan. Bro, Dek, kalau engkau mau diberkati, hanya satu hal. Engkau harus bertobat dulu. Engkau harus bertobat dari segala yang tidak benar di hadapan Tuhan. Engkau harus berbalik. Pertobatan apa namanya? Lihat, jalan yang salah. Pertobatan adalah bukan rasa dosa, tetapi balik ke jalan yang benar. Itu namanya pertobatan yang sejati, saudara. Ingat sekali, Zakius. Ingat, pada saat dia di atas, karena dia tubuhnya pendek, dia harus naik ke pohon dan melihat Tuhan Yesus. Dan Zakius undang Tuhan Yesus masuk ke rumahnya. Makan, senang. Waduh, Tuhan Yesus sudah masuk di rumah. Dosanya sudah diampuni. Tapi banyak orang Kristen sekarang atau gereja tidak menekankan yang namanya restitusi. Apa namanya restitusi? Benarkan yang salah. Makanya Zakius langsung kasih tahu Tuhan Yesus. Bapak Tuhan Yesus, apa yang aku curi aku kembalikan 4 kali. Kekayaanku setengah dari kekayaan aku akan berikan ke orang miskin. Kemudian Tuhan katakan apa? Keselamatan sudah datang ke dalam rumah ini. Amin, saudara. Bukan hanya, terima Tuhan, pasti diberkati. Keliru, saudara. Makanya gereja tidak ada umat yang kuat. Kenapa? Karena salah dibenarkan. Oh, nggak apa-apa. Kasih karunia, mengampuni. Tapi tidak menuntut suatu perubahan. Saudara, saya rasa kira keliru, saudara. Injil diinterpretasikan dengan keliru. Dengar, setiap pengampunan ada tuntutan yang Tuhan hendaki. Saya tanyakan kepada saudara suami istri, misalnya, kalau suami selingkuh dan istri sangat sedih dan saudara, dia datang, Bu, saya sudah dosa, maafkan saya. Istrinya bilang, oke, demi kasih Tuhan Yesus saya ampuni. Tapi kalau dia besok lakukan sama lagi, lusa sama lagi, apakah itu suatu pertobatan? Apakah istri bisa terima kira-kira? Tiada istri yang bisa terima. Tapi kalau dia berubah, maaf, atau Ibu saya minta maaf, dan besok saya tidak lagi, dan saya mengasihi engkau dengan segenap hati, saya percaya itulah pertobatan yang benar. Baru suatu hubungan itu menjadi baik. Amin. Dan kita tidak lagi mau ungkit-ungkit hal yang lama. Karena kalau Tuhan telah ampuni, sudah beres. Sejarah sudah dihapus. Amin. Kita jangan ributin lagi, saudara. Inilah hubungan suami istri. Setelah kalau udah salah ampun, ya udah. Jangan sedikit-sedikit kita, itu kan dulu lu gitu. Ini akan ribut lagi. Kita nih emang hebat mengingat sejarah seperti itu. Ingat banget ya. Tapi kalau sejarah yang benar, firman Tuhan lupa terus, ya kan? Oleh sebab itu, saudara, mari kita melihat poin berikutnya hari ini. Kita melihat 5 hal yang sebelumnya. Yang kedua, kita lihat bahwa mereka tidak mempunyai hati mencari Allah. Tidak ada orang yang bisa paksakan. Kalau saudara, hati saudara tidak tertuju kepada Tuhan, maaf saudara, tidak ada suatu hal yang bisa berhasil. Kelihatannya berhasil, itu hanya berhasil dalam keuangan, dalam kehidupan. Tapi yang Tuhan mau kita berhasil adalah mengenal Dia. Amin, saudara. Jadi kita jangan lihat seperti tadi Pak Jonar lihat, bukan jumlahnya. Tetapi apakah kualitas jiwa itu rindu akan Tuhan, saudara.
Ada nggak sih kerinduan seperti itu? Sebab percuma kalau pendeta hanya mendorong-dorong, ayo dong ke gereja, ayo dong ibadah, ayo dong jangan terlambat, ayo. Saya rasa kita bukan anak kecil lagi. Amin saudara. Harus ada suatu motif. Tuhan, aku mau mencari Engkau. Amin saudara. Sebab saya mau tanyakan, pada saat krisis, siapa yang bisa tolong kita? Hanya Tuhan. Pendeta hanya bisa doakan. Tapi saya rasa saudara tidak akan rasa puas hanya dengan doa dari pendeta. Tapi saudara akan puas saat Tuhan kirim malaikatnya membuka jalan dan menolong saudara. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Luar biasa saudara. I love that. Saya senang banget saudara kalau Tuhan mulai buka jalan dan memberkati. Ketiga, mereka yang selalu menjauhkan diri dari orang yang tanggung jawab atas kebutuhan kehidupan rohani. Saudara jangan jauhkan. Jangan jauh dari saya, jangan jauh dari pemimpin di gereja. Jangan jauh dari orang-orang yang mengasihi saudara, yang memperhatikan keadaan rohani saudara, ya, sikap saudara. Karena kita bisa melihat, ini kasih karunia Tuhan, kita bisa melihat sikap-sikap tertentu ini yang menghalang berkat Tuhan. Selalu. Siapa yang dapat melihat? Ya kita, karena kita gembalanya gitu. Kita tahu masalah saudara itu bukan soal takut dikasih tahu, bukan. Tetapi emang demikian, saudara harus berani gitu. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus berani menghadapi kelemahan kita dengan jujur. Amin saudara. Sehingga kita tidak jauh dari orang yang Tuhan sudah tempatkan di dalam hidup kita. Apa sih kekurangan? Apa sih yang harus kita lebih lagi? Saudara, kalau kita mau ikut, saudara pasti bertumbuh. Dan keempat adalah mereka yang selalu mempunyai pandangan negatif. Dikit-dikit negatif. Selalu katakan, iyalah gue sih gak bakal berhasil. Gue sih gak begini, gue sih begitu. Saudara, itu adalah negatif. Kami melihat diri kita tuh gak ada masa depannya. Itu negatif. Karena Tuhan selalu memberikan masa depan yang paling dahsyat dalam hidup saudara. Amin. Ada amin saudara. Sekalipun saudara mungkin pernah lakukan hal yang makanya ini darah Tuhan Yesus dahsyat. Yang mungkin hal yang salah, yang mengecewakan saudara, sangat menyesali. Jangan sesal terus. Datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni aku mau melangkah lagi. Amin saudara. Saya selalu katakan, tidak ada yang terlalu lambat saudara. Barusan saya lihat lagi satu YouTube, saudara, ternyata seorang kakek 80 tahun dari Cina jadi model. Dia di depan saudara, rambutnya putih panjang, kumisnya panjang. Dia ada modal panjang kumisnya. Saya nggak ada modal saudara. Kumis saya nggak tumbuh-tumbuh, nggak rata saudara. Kalau dia model 70, jadi sensasi saudara. Ternyata saudara dia usia 50 tahun seperti saya masih angkat besi. Kita ada yang angkat besi? Gak ada. Semua begini. Ya kan? Udah nggak usah. Saudara nggak usah. Kalau mau, amin. Dia mengangkat besi. 60 tahun masih. Dia bilang selama kita hidup, jangan anggap kita sudah tua. Cia luar biasa ya saudara ya. 70 dia keluar jadi model. Sensasi sudah, dicongkok. 80 tahun masih bisa berhasil. Kelima saudara, minggu lalu kita katakan, mereka tidak punya visi dalam hidup mereka. Ya kan? Makanya saudara kita selalu ada visi. Apakah itu, kenapa visi itu penting saudara? Visi itu adalah suatu dorongan buat kita terus bekerja dan terus kita mencari. Amin saudara. Saya ingat ayah saya saudara, 70-80. Masih visi mau membangun suatu bisnis yang besar. Kitanya yang gak kuat. Dianya 80. Masih. Mari kita bangun. Tanahnya 5 hektar dia mau bangun. Kita segini. Gak sanggup pak. Kitanya yang muda gak sanggup. Tapi visi itu mendorong seseorang punya semangat hidup. Apalagi visi Tuhan Yesus. Amin saudara. Sangat luar biasa. Musa dikatakan usia 120 tahun saudara. Matanya masih bening gak pakai kacamata. Kekuatannya seperti anak muda saudara. Dia selalu ada dalam hadirat Tuhan. Mengejar visi Tuhan. Luar biasa. Ada amin saudara. Nah,
Hari ini kita akan bicarakan tentang yang penting adalah janganlah hidup di dalam penipuan diri sendiri. Beda dengan tidak tanggung jawab. Penipuan ini adalah gimana? Adalah mereka yang tidak memikirkan diri mereka bukan sebenarnya. Sehingga mereka menyangkal. Nah, ini penyangkalan bukan penyangkalan yang bagus. Kata Tuhan Yesus katakan kita menyangkal diri ya. Itu menyangkal keinginan, kedagingan kita. Kita harus menyangkal. Tapi yang disebutkan hari ini adalah menyangkal kenyataannya yang harus dia hadapi. Jadi ada masalah yang dia harus hadapi, dia menyangkal. Dia menipu diri dia, ini nggak ada masalah. Oh ini nggak apa-apa. Tapi ternyata masalahnya besar gitu. Nah orang seperti ini sulit untuk bertumbuh sudah. Karena dia selalu menyangkal, enggak ini bukan gua. Ini bukan gua. Jadi dia tidak bisa menghadapi kenyataan yang di depan mata yang dia harus atasi, saudara. Amin. Mengerti kira-kira? Kita lihat firman Tuhan, keadaan di akhir zaman di 2 Timotius pasal 3 ayat 7. Saya berharap, saudara, ini tidak ada di dalam keluarga Tuhan. Jadi kita menyangkal kerohanian kita menyangkal hubungan kita dengan Tuhan. Kita bilang, oh hubungan saya sama Tuhan baik, tapi ternyata banyak masalah. Ini adalah hal-hal yang kita menipu diri kita, saudara. Yang kita tidak berani menghadapinya dengan hati yang terbuka. Sehingga kita menipu diri kita, saudara. Nah, bahayanya kalau kita menipu diri kita terus-menerus, sudah dengar baik-baik. Kalau kita tidak jujur menghadapi hati kita ini dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus yang menerangkan, lama-kelamaan kita bisa gampang ditipu juga. Dengar baik-baik. Kalau kita sendiri tipu diri, tidak mau berani menghadapi kebenaran, akhirnya apa yang terjadi? Kita mudah ditipu muslihat iblis. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Saudara, ini adalah akhir zaman yang digambarkan. Saya melihat memang semakin hari semakin digenapi keadaan ini. Kita bicarakan tentang akhir zaman sebentar di seminar, tapi kita juga bicarakan. Jadi kita bicarakan apa yang dinubuatkan, tapi kita juga bicarakan apa yang dinubuatkan tentang keadaan manusia di akhir zaman. Amin, saudara. Jadi kita nih parallel gitu. Jadi kita tidak hanya bicarakan apa yang terjadi, ya dinubuatkan di kitab Daniel, kita juga akan bicarakan keadaan hati manusia di akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir. Kita hari-hari terakhir jelas banget. Kalau saudara yang ikut seminar akhir zaman, saudara tahu kita ada hari-hari terakhir. Hanya melebihi lebih dari 10 tahun, saudara, saya percaya banget mungkin. Ya, kita akan melihat penggenapan banyak hal yang akan terjadi. Tidak terlalu jauh lah, saudara. Akan datang masa yang sukar. Siapa yang katakan bahwa kita akan dapat datang masa yang gampang? Tidak ada. Kalau kita katakan, oh akhir zaman masa kita lebih mudah. Emang benar, tapi sukar. Benar kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Benar karunia Roh Kudus akan dinyatakan. Benar akan banyak penuaian. Tetapi adalah masa yang sukar di dalam segala hal. Yang pertama, kita menghadapi manusia yang sukar, Tuhan, saudara. Termasuk, tentunya firman Tuhan katakan, termasuk jemaat yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri yang pertama. Apa artinya? Mereka hanya fokus kepada dirinya sendiri. Segala sesuatu hanya dirinya, saudara. Saudara, barusan saya lihat di YouTube terjadi. Banyak, bukan satu aja, saudara. Menyedihkan hati saya, saudara. Di India ini, seseorang lagi jalan kaki baik-baik. Ditabrak dari belakang. Oleh seperti baja yang agak besar. Tabrak. Terus. Mati langsung teglet. Ini supirnya turun, lihat, berangkat lagi. Kemudian, saudara, begitu banyak orang lewati, melihat, nggak diladeni, saudara, cuek. Yang parah lagi, lihat, oh ada HP-nya, dia ambil HP-nya. Pada saat orang itu kirim ke rumah sakit, sudah meninggal.
Satu lagi saya lihat YouTube, lebih mengerikan saudara. Bukan mengerikan apa, mengerikan hati manusia di akhir zaman. Ini eksperimen sosial di India juga, eksperimen. Dia ditembak, kayaknya ditembak, berdarah habis. Dia sandiwara. Saudara, orang pada lihat begini. Itu yang lihat ratusan orang, saudara. Begini, wah dia udah mau mati ini. Dia mau mati. Nggak ada satu yang telepon ke rumah sakit. Akhirnya dia belaga mati, cekletak, tetap aja. Oh dia udah mati, udah mati. Akhirnya dia bangun, dia marahin orang sekitarnya. Karena dia kan cuma sandiwara ya kan. Ketiga yang saya lihat saudara adalah orang yang, aduh ini lebih parah lagi saudara. Ini terjadi di Cina saudara. Itu orang ditabrak pakai mobil kencang. Saudara pikir dia pasti turun dong ya kan. Lewati, cepat udah lewat itu orang kegiling saudara. Dia mobil itu mundur giling dia lagi supaya dia mati. Kenapa? Ternyata di Cina ada peraturan. Kalau dia nggak mati, lumpuh, dia akan bayar membiayai seumur hidup. Jadi dia giling supaya mati beres. Saudara, hati manusia di akhir. Apakah kita bisa dingin seperti itu? Apakah gereja Tuhan tuh hati jemaatnya dingin? Saya paling khawatir, saudara. Kita bisa tahu firman Tuhan kiri kanan, tapi kalau tidak punya hati yang hangat seperti Tuhan Yesus, apa artinya, saudara? Ke gereja. Saya mau saudara perhatikan nih beberapa hal ini, saudara, yang dikatakan firman Tuhan yang pertama, mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Betul atau tidak jadi hamba uang? Betul lah. Berapa orang yang dihambakan uang. Sehingga saudara sampai nggak bisa persekutuan, nggak bisa ibadah, nggak bisa doa. Karena diperhamba dengan uang. Pada saat ada transaksi dan ibadah, dia pilih transaksi. Dia pilih apa yang bisa menguntungkan diri dari mencari Tuhan. Tidak lagi saudara menekankan pentingnya ibadah, pentingnya dengar firman, pentingnya puji Tuhan. Tidak lagi, saudara. Ini saya nggak tulis. Ini siapa yang tulis? Ini ditulis oleh Rasul. Apakah saudara mencintai uang lebih dari segala? Ini karena ketiga lihat. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Susah ditegur. Berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Firman Tuhan katakan, saudara dengar. Kalau kita tidak bisa bersyukur kepada orang, Tuhan katakan, mana mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah yang kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani. Tidak mempedulikan agama atau ibadah, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, suka yang tidak suka yang baik, suka mengkhianat, banyak banget di sini. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Siapa yang tidak berpikir panjang? Ya kita lah. Pada saat kita emosi, maka saudara lihat kenapa begitu banyak aborsi? Karena tidak pikir panjang. Belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka masih menjalankan ibadah. Lihat kan? Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Firman Tuhan katakan jauhi dari orang-orang seperti ini. Ayat 6-7 sudah dengar baik-baik. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Lihat ayat 7, perhatikan ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Yang lebih tepat saudara adalah walaupun selalu ingin, walaupun menerima pelajaran terus-menerus, selalu ingin diajar, berarti sedang lebih tepat adalah selalu belajar, selalu dengar, tetapi tidak pernah benar-benar mengenal. Berarti belajar, tiap minggu dengar firman, bagus firman, tapi nggak
nggak pernah mengaplikasikan, nggak pernah mau berusaha berubah. Itu maksudnya. Oleh sebab itu, saudara, dikatakan di sini, marilah kita datang kepada Tuhan. Amin. Izinkan Tuhan dan firman-Nya menyelidiki hati kita dan belajar. Dan izinkan firman mentransformasi kita. Amin. Transformasi. Saya kenapa katakan ini? Sebab sudah saya katakan, saya telah pelajari akhir zaman sudah banyak. Seminggu lalu saya sampai jam 3 pagi. Saya sekarang cukup yakin saya boleh katakan. Ini kita ini diperbarui terus dalam pengertian firman. Kalau tahun lalu saya masih ada beberapa hal saya kurang yakin, tapi tahun ini saya yakin banget. Gereja akan melewati masa penganiayaan. Gereja akan melewati penganiayaan besar. Makanya banyak orang yang murtad, banyak orang meninggalkan iman mereka. Oleh sebab itu, saudara, biarlah sebelum ini terjadi, amin saudara, paling minimal saudara harus tahu, amin. Dan saudara siapkan diri saudara, supaya kita mulai belajar, bergantung penuh kepada Tuhan, amin saudara. Mulai belajar seperti Pak Joner katakan, ya. Tidak melihat harta sebagai tujuan hidup kita. Amin saudara. Tetapi Tuhan. Dan apa yang Tuhan hendaki. Biarlah kita ini benar di hadapan Tuhan. Kenapa saya harus katakan? Ya saya harus siapkan jemaat. Sekalipun mungkin gak banyak. Nanti saudara akan lihat. Di akhir zaman mereka yang hikmat. Mereka akan menjadi terang di akhir zaman. Yang akan menyelamatkan banyak jiwa di akhir zaman. Dikatakan mereka yang mempunyai hikmat dan pengetahuan yang benar. Jadi, nubuatan akhir zaman itu bukan sekedar hanya kita mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi lebih penting adalah menyiapkan hati dan kehidupan kita untuk tantangan yang amat-amat berat, saudara. Saya sendiri aja ketakutan. Marilah kita belajar ya, sikap yang benar sehingga tidak menyangkal kenyataan, berani menghadapi masalah yang kita harus hadapi. Saudara. Jangan lari. Saudara ketahui bahwa hati seorang hamba yaitu yang melayani saudara. Karena ya firman agak keras tetapi tujuannya benar-benar. Saya tidak mau ada yang binasa. Sama dengan hati Tuhan. Saudara yang lain kita boleh hilang. Seperti saya katakan. Kita tidak punya banyak uang. Nggak apa-apa lah saudara. Gereja juga tidak pernah menuntut saudara. Pernah tuntut di sini? Nggak pernah. Ya kan? Ayo, bayar. Ayo, bayar. Nggak pernah. Kita jarang. Yang tergerak, bawalah. Nggak tergerak, ya udah nggak apa-apa. Karena tujuan kita, saudara, adalah membangun jemaat yang kudus untuk kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Seperti saya katakan, orang yang kalau kita terus tipu diri kita sendiri, akhirnya kita mudah tertipu. Saya juga merasakan hal yang sama. Namanya the blind spot. Titik yang kita tidak bisa melihat diri kita. Titik yang dibutakan. Saya selalu katakan, kenapa kita bisa dibutakan dengan kenyataan? Karena kita tidak menghadapinya terdahulu. Kelemahan yang ada di dalam hati kita. Kemunafikan yang ada di dalam diri kita. Nah, pas saat kita bisa toleransi munafik, akhirnya kita bisa dimunafikan. Bisa tertipu. Ini psikologi banget, ini benar banget saudara. Karena kita nggak bisa lihat diri kita yang lemah, yang perlu dibenarkan di hadapan Tuhan, akhirnya kita juga gampang tertipu. Dalam hal itu kita mudah tertipu. Makanya saudara mengikut Tuhan nggak susah sebenarnya. Saya nggak mau katakan susah. Cuma satu yang susah, nih firman. Biarkan firman mencerminkan hati kita. Amin. Itu baru orang Kristen. Gak ada orang, gak ada jemaat yang sempurna. Gak ada. Gak ada orang yang hidupnya gak salah. Gak ada. Gak ada orang sekalipun dosanya diampuni, tidak berdosa lagi. Gak ada. Hampir semua kita tuh berulang kali. Ya, bisa meleset, tapi kita izinkan firman untuk membenarkan diri kita lagi. Nah biasanya orang seperti itu tidak dapat bisa terima teguran. Tidak bisa terima nasihat. Mereka akan merasa, aduh, aku punya alasan deh, kamu gak usah tahu lah. Aku
Aku nggak bisa. Biasa itu adalah alasannya. Atau jauh dari orang. Lu jangan bicarakan hal ini lagi. Sakit hati gue. Jangan ngomong deh. Lebih sakit, lebih nggak mau kita hadapi, lebih kita harus hadapi. Ada amin. Hadapi dengan berani. Poin ketujuh dengan singkat. Kita ada 10 poin, saudara. Jadi minggu ini 2 poin, minggu depan 3 poin. Poin yang ketujuh adalah mereka yang tidak mau membayar harga. Seperti saya katakan, hanya keselamatan. Saudara nggak usah bayar harga. Karena Tuhan Yesus telah bayarkan harga bagi saudara, mati di atas kayu salib, karena tidak ada orang yang bisa selamat dengan perbuatan yang baik, dengan melakukan agama. Nggak ada. Hanya Tuhan Yesus yang bisa selamatkan. Nah itu Tuhan sudah bayar, karena nggak mungkin manusia bisa membayar harga. Dan itu terima dengan apa? Kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku terima Engkau, kita diselamatkan. Tetapi dengar baik-baik, dengar baik-baik. Banyak orang Kristen pikirnya semuanya itu free. Semuanya tuh nggak usah bayar harga. Semuanya terima dengan cuma-cuma. Tidak ada, so, dengar baik-baik. Tidak. Semua yang baik yang ada di Alkitab, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Maaf saudara, ada harga yang harus dibayar. Keibadah aja suatu harga yang harus dibayar. Betul? Hari Minggu mau datang ke gereja aja, sebuah harga yang harus dibayar. Jangan bilang, oh gampang ya ke gereja. Nggak gampang, saya banyak orang nggak gampang, nggak datang. Komitmen untuk setiap minggu aja, itu harga dibayar. Kecil katanya, tapi kadang-kadang nggak kecil juga. Betul nggak? Setahun hanya 52 kali. Sebenarnya nggak banyak. 365 hari. Kita hanya ke gereja 52 hari dan nggak seharian. Hanya 3 jam. Itu hanya sangat sederhana. Tapi itu saja kadang kita nggak mau bayar harga. Jadi segala sesuatu ada harga yang dibayar. Aduh aku mau tahu nih tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat. Ada harga. Harus baca firman. Harus ikut seminar. Harus perhatikan. Aduh aku mau melayani Tuhan, ada harga. Minggu pagi datang pagi. Harus ada yang berdiri di depan. Itu harga sudah. Seharusnya bisa tidur agak lama. Gua ada pelayanan, gua harus datang pagi. Harga. Tapi Tuhan katakan, setiap harga yang saudara bayar, sekalipun hanya memberikan air minum kepada orang benar, upamu tidak akan dilupakan di surga. Belum lagi saudara doakan orang. Belum lagi saudara layani. Sama datang. Ini gak feeling banget nih ya. Ada orang datang ya kan. Lagi jabatan. Kenceng banget. Tangan sampai sakit ya kan. Ada orang kan kuat ya kan. Selamat. Bayar harga. Karena mau jabatan tangan. Ada harga semuanya. Ntar minggu. Ntar mau ikut seminar. Aduh seminar. Gue biasa tidur sore nih jam 3. Tapi makan harus datang. Harga bayar. Bayar nggak? Bayar. Udah gitu firmannya udah pusing kepala ya. Rambut udah botak lagi, nggak ngerti. Pulang harus pikirkan lagi. Harga. Mana ada sih nggak bayar harga? Ada. Ada. Bawa perpuluhan aja harga. Ya kan? Waduh, mesti bawa perpuluhan. Aduh, berpuluhan lagi ya kan. Pertama suka cita. Karena masih lebih. Pas-pasan. Aduh, perpuluhan lagi. Iya ya. Gue pengen beli baju tuh. Itu pun harga. Sebenarnya itu milik Tuhan. Udah susah, saudara. Tetapi haleluya, mari kita melihat, saudara, Filipi 3. Saya berdoa, saudara, benar-benar sungguh-sungguh supaya saudara dengar firman ini. Tidak lihat dari segi negatifnya, tetapi suatu yang mencerminkan sehingga saudara kehidupan kita, sehingga kita bisa bertumbuh. Jangan lihat dari segi, aduh ini kena gue, jangan. Oh ini karena Tuhan mengasihi, Tuhan mau saya bertumbuh, Tuhan mau saya diberkati. Dilihat dari segi ini. Filipi pasal 3 ayat berapa? Yang terkenal? 12 sampai 14. Saudara, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Peroleh apa? Berarti mencapai seluruh yang Tuhan berikan kepadanya. Nggak mungkin. Karena Rasul Paulus
Dia sedang mengejar sesuatu, bukannya dia sudah mendapatkan. Bukan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Rasul Paulus katakan aja, aku masih belum sempurna nih. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi kejar sesuatu yang Tuhan kasih, visi, jiwa, pelayanan, dia kejar saudara, tapi sudah tahu, nggak pernah kita bisa melewati Tuhan Yesus. Pas kita mau deket nih, kita kan lari ya, kayak Usain Bolt. Saudara tahu nggak dia kenapa buat begini? Dia tunjuk kepada Tuhan Yesus. Ternyata Usain Bolt adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Pelari 100 meter yang paling cepat, saudara. Dan setiap kali diwawancara, dia selalu katakan Tuhan Yesus, tapi dihapus semua. Olimpik tahun ini di Rio, saudara, ada sesuatu yang sangat berbeda dengan Olimpik sebelumnya. Banyak atlet orang Kristen yang secara terbuka mengatakan memuliakan Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi mereka, haleluya. Saya nggak pernah lihat atlet seperti itu di Olimpiade yang lalu. Ini kali semuanya memuliakan Tuhan. Termasuk orang hitam, gimnas perempuan yang dikatakan tidak mungkin dia bisa lakukan itu. Nggak tahu gimana loncatnya, saudara. Simon. Dan Simon ini ternyata anak yang yatim piatu, saudara. Dia tuh bukan dari kecil sudah dikasih orang. Dia selalu memuliakan Tuhan. Michael Phelps, ingat Michael Phelps yang menang 5, dia katakan dia mau bunuh diri, tapi diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Banyak sekali yang seorang pemain wrestling wanita dari Amerika. Dia mengalahkan mantan wrestling dari Jepang yang menang berapa kali emas, saudara. Jauh lebih besar dari dia. Wanita pertama yang memenangkan ini atlet dari Jepang. Dia katakan Tuhan Yesus yang memberi kemenangan. Luar biasa, saudara. Amin. Bisa nggak kita katakan pada saat kita diberkati di hadapan orang, kita tunjuk Tuhan Yesus. Amin, saudara. Karena orang tidak bisa lihat Tuhan Yesus. Kita, tanggung jawab kita yang selalu mengenalkan Tuhan ini, Tuhan gua yang memberi aku segala sesuatu, yang memberi aku berhasil. Terus sekolah dapat angka bagus, bukan gua, Tuhan Yesus. Waktu aku dapat berkat besar, bukan gua, Tuhan Yesus. Wah, saudara, kalau semua orang Kristen, saya tahu karena ini akhir zaman, saudara, puluhan atlet dari berbagai negara, saudara, saat mereka meraih emas, mereka menang, selalu nama Tuhan Yesus ditinggikan. Tajam. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Lihat, ini yang kulakukan. Apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia berlari-lari. Dia membayar harga. Tidak ada yang mudah. Dia mau bayar harga untuk mengenal Tuhan. Saya mau tanyakan, apakah kita mau bayar harga mengenal Tuhan? Apakah kita mau bayar harga, ya saudara, untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita mau? Saudara, kita nggak diberikan waktu yang panjang. Betul? Singkat. Singkat. Dalam waktu yang singkat ini, saudara, bayangkan, luar biasa. Dalam waktu yang singkat ini, saya suka Francis Chan. Dia bilang ini kalau hidup, lihat ya, ini tali panjang ini yang nggak habis-habis terus. Misalnya adalah hidup kekekalan. Kekal. Hidup kita cuman segini. Betul? Kita lahir, kita mati. Terus udah masuk ke kekekalan. Tapi hidup yang singkat ini menentukan kekekalan kita. Sebenarnya pendek sekali ya. Ini tali yang hidup panjang.
Tapi apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, ya saudara, akan menentukan upah kita yang di surga untuk kekekalan, kemuliaan yang kita alami. Nah, ini kita harus bisa lihat sebagai orang Kristen. Jangan kita buang waktu di sini, ya kan? Akhirnya nggak ada maknanya di sini, saudara. Akan menyesal. Saudara, bukan menyesal hanya sementara, saudara, tapi menyesal selama-lamanya. Joel Richardson yang pelajari ini, makanya saudara bayangkan, ini orang yang membukakan rahasia akhir zaman. Umur 11 tahun dia narkoba. 11 tahun. Sampai 19 tahun. Setiap hari dia katakan, dia high 3-4 kali. 3-4 kali dia high. Setiap hari. Sampai satu saat, dengar baik-baiknya. Sampai satu saat dia dihadapi dengan kebenaran. Kalau dia mati tidak selamat, maka dia akan masuk ke dalam penderitaan yang bukan sementara, tapi kekekalan. Dia buru-buru bertobat. Dia bilang, aku tidak mau lagi. Karena memikir bahwa penghakiman itu bukan sementara sifatnya. Kalau kita kan pikir, gua susah sebentar, gak apa-apa. Dengar, saudara-saudara harus mulai bayangkan, saudara, bahwa penderitaan yang dinyatakan di dalam firman, kalau orang mati tidak selamat, dengar baik-baik, penderitaannya tuh gak habis-habisnya. Saya kalau pikir ini, saya bersyukur atas Tuhan. Amin, saudara. Makanya kita pikir, ya udah, ada nggak ada di bumi ini nggak penting. Amin, saudara. Harga diri nggak penting. Angku, jangan angku, saudara. Karena peluklah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kita. Ada amin, saudara. Saya barusan tulis di Facebook. Di neraka nggak ada orang pedulikan feeling you apa. Nggak ada, saudara. Nggak ada yang mau kasih, lu nama lu siapa sih? Nggak ada. Nggak ada anak tanyakan, lu rasanya gimana? Nggak ada, saudara. Lu dulunya kerja mana? Nggak ada yang mau tahu. Tidak ada yang mau tahu. Apakah saudara kaya, ganteng, cakep, jelek. Hanya menderita. Sendirian. Selama-lamanya. Mau ketemu anak, mau ketemu orang, nggak ada. Mau ketemu suami, istri, orang yang tercinta, nggak ada. Sekalipun sampingan, nggak ada komunikasi. Nggak ada, lu gimana rasanya ya? Panas ini ya, panas. Iya, panas. Nggak ada, boro-boro. Nggak ada. Nah, kalau kita ngerti, saudara, betapa dahsyatnya penghakiman ini, saudara. Peluk Tuhan Yesus. Amin, saudara. Peluk. Jangan jauh dari Tuhan. Pas jauh, kembali lagi. Ada sesuatu yang menjauhkan kita. Buru-buru kembali kepada Tuhan. Tuhan, belas kasihan. Ada amin, saudara. Itu gereja, saudara. Gereja memang ada satu. Itulah salib yang selamatkan. Banyak kita hilang, saudara. Saya berharap benar-benar, saudara, menanggapi keselamatan ini dengan sungguh-sungguh. Saya berikan dengan hati saya yang paling terbeban, saudara. Bagaikan bejana yang siap dibentuk. Demikianlah hidupku di tangan-Mu, Tuhan. Saudara, setiap minggu mungkin dengar firman, saudara. Tapi saya tahu bukan setiap firman masuk di dalam hati. Tapi saya percaya, saudara, firman ini tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Saya percaya, saudara. Sekalipun mungkin saudara tidak terlalu menanggapi. Tapi ada saatnya firman ini akan berakar di dalam hati. Saya bisa mendengar ya seruan Tuhan Yesus. Denyutan hati Tuhan yang penuh dengan kasih, saudara.
yang memanggil kita untuk mendahului Dia dari segalanya. Saya bisa mendengar suara ini yang berseru dari hatinya yang terdalam, dari tatanya. Tuhan, anakku, carilah aku. Jangan dihanyutkan oleh hal-hal dunia. Kalau siang hari ini sudah, saya mau berikan kesempatan bagi kita semua. Yang katakan, Tuhan, aku tidak mau seperti yang dinubuatkan di 2 Timotius 3. Hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya mencari hamba uang. Yang tidak bersyukur, yang dingin. Saudara lihat list yang panjang. Saya percaya kita semua adalah. Tapi kita doa, Tuhan, aku tidak mau, aku maunya Engkau terus bisa membenarkan, terus bisa membentuk hati dan bejana ini, Tuhan. Jangan izinkan aku keras. Jangan izinkan hatiku keras di hadapan. Aku mau lembutkan hatiku, Tuhan. Bebaskan aku. Saya mau doakan, ya, kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku, Tuhan. Aku mau menjadi jemaat di akhir zaman yang bersinar, yang tidak tenggelam di dalam dunia. Saya percaya pada pagi hari, siang hari ini ada anugerah Tuhan yang menguduskan kita semua. Kalau kita izinkan Dia, karena Dia yang kudus, Dia akan menguduskan kita. Kalau saudara percaya Tuhan sudah bicara kepada dirimu pagi hari, maju. Tuhan, aku mau dikuduskan. Kenapa kita harus keraskan hati kita, gengsi kita? Karena gak perlu. Tuhan tahu hati saya. Pada saat kita maju, sebenarnya itu penyataan kita merendahkan hati kita. Kita kata, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau. Terima kasih, Tuhan. Biarlah urapan-Mu siang hari ini bebaskan kami, Tuhan, dari segala belenggu. Thank you, Jesus. Bapa, terima kasih pada siang hari ini, Tuhan, di mana firman-Mu telah ditabur dalam hidup kami. Kau telah ingatkan kami dalam hal-hal yang penting, Tuhan, sehingga kami dapat mengizinkan firman merefleksi hati kami, Tuhan. Benarkan hati kami di hadapan. Lembutkan hati kami selalu, sehingga kami peka dengan Engkau. Berkati jemaat-Mu, Tuhan, kami doa supaya Tuhan menjadi jemaat yang mencerminkan Kristus dalam hidup kami, yang menyatakan kebesaran Tuhan dalam mereka, yang nama Tuhan dimuliakan, yang hidupnya ditransformasikan, Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Pimpin langkah kami, berkati sepanjang minggu ini, Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.